Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, bagaimana kiat-kiat supaya kita tidak sedih atau kesal ketika dihina orang? Itu saja mungkin. Terima kasih. Bagaimana supaya tidak sedih Dan kesal ketika dihina orang. Ketika dihina orang. Ya. Nabi Muhammad sempurna kemuliaannya. Ada yang menghina tidak? Ada. Nah, itu yang sempurna kemuliaannya, ada yang menghina. Adek punya dosa enggak? Punya. Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Masa yang banyak dosa enggak ada yang menghina ya enggak? Nah, kita ini dihormati orang karena Allah menutupi aib dan dosa. Adek pikirkan sekarang, penghinaan orang itu dengan dosa yang Allah tutup-tutupi, jelekan mana? Jelekan dosa kita yang tidak diketahui orang atau jelekan penghinaan orang? Jelekan dosa kita. Jadi penghinaan itu sedikit ya? Iya, sedikit. Sedikit enggak? Iya, sedikit. Kalau dibuka semuanya kira-kira gimana? Hancur kan kita ya? Iya. Jadi harusnya sakit hati atau bersyukur? Bersyukur. Jawab sendiri bagus gitu ya. Saya juga udah nyobain dihina rame-rame. Asalnya sakit hati, tapi sesudah saya baca, ini mah gak ada apa-apanya dibanding kehinaan saya yang tidak diketahui orang lain. Saya kan banyak dosa, banyak aib, banyak maksiat, tapi orang lain tidak tahu. Dia hanya menghina, si Agim nikah lagi. Itu bukan menghina, itu fakta. Kenapa sakit hati? Adek mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati, Dek? Iya, mau. Nih, dengerin nih. Jawab semuanya. Siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita siapa? Yang memberi rizki? Yang mengangkat derajat? Siapa yang nutupin aib? Siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang memberikan kemuliaan dunia akhirat? Siapa yang punya sorga? Kalau semua karunia milik Allah, kenapa capek-capek mikirin mulut orang? Tuhan kita bukan mulut orang, Tuhan kita bukan media. Orang mau menghina kita, sok aja. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah jadi orang yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Dek? Iya, jelas. Tenang aja, Dek. Siapa yang menghinanya? Ha? Nah, tenang aja. Justru karena dihina orang, satu, kita bersyukur bukan kita yang bagian menghina orang. Dua, dengan kita dihina orang kita bisa belajar. Ternyata perilaku menghina itu perilaku buruk. Saya tidak mau melakukan perbuatan yang sama. Gara-gara kita dihina, kita nggak pernah menghina orang. Tiga, dengan dihina orang kita punya ladang melatih kesabaran kita. Empat, dengan dihina orang kita bisa infabillati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Dengan dihina orang berguguran dosa, dengan dihina orang meningkat pahala. Tidak ada ruginya kalau kita benar. Kalau kita hina dan dihina itu persekot. Tapi kalau kita melakukan hal yang benar dan dihina, itu ciri-ciri mengangkat derajat. Ya. Ya. Terima kasih. Siap. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya dari SMP Negeri 12 Depok mau mohon penjelasan kepada tentang apa yang dimaksud dengan musibatut dunya ajrul akhirah. Apa artinya itu, Pak? Musibah di dunia adalah pahala di akhirat. Seperti apa itu? Mohon petunjuknya. Ringan beratnya sebuah musibah tergantung nih ya. Berat ringannya sebuah kepahitan satu, tergantung cita-cita. Kalau cita-citanya hanya ingin duniawi,
harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, maka masalah itu jadi nyesek di sini. Tapi kalau cita-citanya akhirat, tiap masalah itu jadi pahala akhirat. Dua, masalah itu berat ringan tergantung kepada siapa dia bersandar. Kalau bersandarnya kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, orang dan sebagainya, pasti nyesek hidupnya. Tapi kalau bersandar ke Allah, akan ringan hidupnya. Tiga, ditolong atau tidak oleh Allah. Kalau Allah nolong tidak ada masalah berat. Kalau Allah tidak nolong, masalah sederhana jadi berat. Oleh karena itulah yang selalu kita pikirkan adalah dalam hidup ini bagaimana Allah nolong kita. Kalau Allah nolong nggak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong semuanya jadi berat. Makanya orang yang cita-cita akhirat diberikan kepahitan akan sabar, karena itu jadi pahala di akhirat.